warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran tematik, yaitu tema 8, subtema yang kedua tentang Raja Muda Karana. Baik, kita akan berbicara tentang kemandirian. Kemandirian itu adalah hal atau keadaan ketika kita dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, maksudnya kita melakukan kegiatannya itu tanpa dibantu oleh orang lain, seperti orang tua, saudara, teman, dan orang-orang lain ya yang ada di sekitarmu. Jadi artinya kamu dapat melakukannya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Bisa berdiri sendiri, tidak hanya berdiri sendiri tapi melakukan semuanya sendiri. Nah, disebut dengan kemandirian. Nah, kemandirian ini juga diajarkan pada pramuka. Ya, pramuka melatih kemandirian. Pernahkah kamu melakukan kegiatan di rumah secara mandiri? Kegiatan apa yang biasanya kalian kerjakan sendiri? Oke, contohnya seperti ini ya. Nah, dua gambar ini adalah contoh dari kemandirian seorang anak di rumah. Ya. Sebagai seorang anak di rumah, pasti kamu juga punya kewajiban. Ya. Jika dilihat di dalam gambar, mereka sudah bisa melakukannya sendiri, seperti mencuci baju, lalu juga merapikan tempat tidur. Ya, itu adalah salah satu kegiatan yang bisa dilakukan secara mandiri. Nah, apakah kamu juga pernah melakukan hal-hal seperti itu? Ya. Tahukah kamu mengapa lambang pramuka adalah tunas kelapa? Mengapa? Ya, jadi lambang pramuka itu adalah tunas kelapa. Ada maksudnya, yaitu di sini karena pohon kelapa itu memiliki banyak manfaat. Ya, banyak manfaat. Dagingnya, ya. Dagingnya yang berada di dalam buahnya itu kaya akan nutrisi dan serat. Ya. Lalu airnya bisa untuk mengobati diabetes. Minyaknya bisa untuk menyehatkan rambut. Kulitnya bisa dipakai sebagai wadah makanan dan kerajinan tangan. Daunnya bisa dimanfaatkan untuk membuat atap dan bahan bangunan. Lalu apalagi kayunya dimanfaatkan untuk bahan bangunan juga bisa ya. Jadi batangnya itu. Lalu bunganya, nah dia juga memiliki bunga ya. Bunganya bisa untuk obat. Lalu juga bisa dibuat untuk cuka, alkohol. Ya. Selain itu batangnya itu juga bisa digunakan untuk ini sapu lidi ya. Jadi dijadikan sapu lidi. Nah, ternyata sangat banyak sekali manfaat dari pohon kelapa. Ya. Jadi salah satu pohon yang dari daun sampai akar itu memiliki manfaat. Semuanya memiliki manfaat. Daunnya, buahnya, batangnya, akarnya, bunganya, semuanya bermanfaat. Ya, sangat jarang sekali ditemukan tanaman seperti ini. Jadi mengapa itu pohon kelapa dijadikan sebagai lambang dari gerakan pramuka? Karena pohon tersebut memiliki banyak manfaat. Sama seperti pramuka yang juga memiliki manfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, jadi diharapkan dengan adanya gambar gambar pohon atau tunas kelapa,
Itu menandakan bahwa pramuka bisa bermanfaat untuk sekelilingnya. Coba kalian cermati gambar sila keempat, yaitu banteng, kepala banteng. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja pengamalan dari sila keempat? Ya, bermusyawarah adalah salah satu contoh pengamalan sila Pancasila yang keempat. Nah, ini adalah contoh-contoh pelaksanaan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Berdiskusi baik di kelas maupun di luar kelas, lalu juga bermusyawarah baik dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, atau dengan perkumpulan-perkumpulan, ya. Jadi mendiskusikan atau membicarakan hal-hal secara bersama itu adalah salah satu contoh pengamalan sila keempat. Lalu juga menghargai pendapat orang ketika berdiskusi, tidak memotong pendapat orang, itu juga salah satu pengamalan sila keempat. Kalau kita misalnya memotong pendapat orang ketika bermusyawarah, maka itu adalah salah satu contoh pelanggaran dari sila keempat. Lalu kita ke sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan oleh bintang emas. Contohnya seperti menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, berdoa sebelum dan sesudah makan, atau masuk dan keluar dari kamar mandi, atau masuk dan keluar dari masjid, ya, berdoa dalam segala hal, jadi tidak hanya saat makan saja. Lalu juga mencintai makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, contohnya tanaman, ya. Kita mempunyai tanaman, lalu kita merawatnya, itu adalah salah satu contoh dari pengamalan sila yang pertama, ya. Lalu juga contoh lain yaitu kita wajib menghargai perbedaan agama. Jika di lingkunganmu ada seseorang yang memiliki agama yang berbeda dengan kamu, maka paling tidak kamu tidak menghalangi, ya, setidaknya kamu tidak menghalangi dia untuk beribadah. Dengan kamu tidak menghalangi dia beribadah, itu salah satu contoh kamu sudah menghargai dia sebagai umat beragama, ya. Baik, sekian dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa nanti ditulis di kolom komentar baik di Classroom maupun di kolom komentar YouTube, ya. Terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.